lainnya. Surah Al-Qasas. Surah ini jumlah ayatnya 88. Qasas itu artinya kisah-kisah, cerita-cerita. Ya, qasas sama kisah-kisah, cerita-cerita. Makanya kita nih dalam ayat ini nanti kita akan mengetahui tentang kisah-kisah para nabi. Ya kan? Kisah-kisah orang-orang yang soleh. Turunnya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ya. Sebab ada orang, Pak, kalau dengar doktrin, tausiah, ceramah nggak masuk. Tapi kalau dengan cerita masuk dia. Ada kan orang gitu ya? Misalnya makanya kan ada film, ada sinetron, ada cerita-cerita. Tapi kisah dalam Al-Quran ini kisah nyata. Kisah yang benar terjadinya, bukan fiktif, bukan berita bohong, bukan reka-rekaan, bukan berita palsu. Jadi kalau kita baca Quran, kita yakini ini firman Allah dan ini pasti terjadinya, bukan cerita bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu di tafsir Jalalain diceritakan tuh. Makiyatun illa innal ladzina faradul ayat nujilat bil jum'ah wa innal ladzina atainahumul kitab ila al-qiyam jahilun wa yasabu samanu wa samuna ayat. Jadi dijelaskan ya. Tosin mim. Allah a'lamu bi muradihi bizalik. Hanya Allah yang mengerti maksudnya. Ini pernah kita jelasin. Setiap kita membaca ayat-ayat dari huruf hijaiyah, ulama terdahulu menjelaskannya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bizalik. Hanya Allah yang mengetahui maksud tujuan dari huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, tosin, mim. Udah artinya gitu aja dah. Hanya Allah yang tahu. Gitu aja. Itu lebih aman. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayhajil ayah. Inilah ayat-ayat. Ayatul kitabi, ayat kitab. Idofah bimakna minal mubin. Yaitu diidofahkan sebagai penjelasan majhurul haq minal batil, untuk membedakan antara hak dengan yang batil, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud kitab ini bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, yaitu Al-Qur'an. Artinya di ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an ini jelas, gamblang, sangat terang seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak ditutup-tutupi. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Nggak ada yang remeng-remeng, nggak ada. Quran ini ya ini hak, ini batil, ini boleh, ini nggak boleh. Nikah halal, zina haram, jual beli halal, riba haram. Itu jelas tuh ayatnya. Jadi kita jangan mengatakan remeng-remeng, jangan, nggak boleh. Hukum itu nggak boleh remeng-remeng. Samar-samar nggak boleh. Zina halal apa haram? Enggak lah. Sedikit aja boleh. Nggak boleh, nggak bisa. Minuman keras halal nggak? Bingung nih, karena dia penggemar minuman keras. Ya. Remeng-remeng nggak boleh. Haram ya haram. Ya. Ini halal nggak? Halal. Dengan cara apa? Dengan cara yang halal, minuman yang jernih, bersih. Lalu minumnya dengan baca bismillah. Selesai minum baca alhamdulillah, minimal 3 kali tegukan bismillah. Alhamdulillah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali ya. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. 3 kali minimal. Jangan langsung itu gak ada sunnahnya. Jantung bahaya. Bener. Itu secara kesehatan nggak boleh. Kenapa Rasulullah melarang minum berdiri? Kenapa Rasulullah minum nggak langsung glek langsung, enggak, tapi 3 kali. Sunnahnya 3 kali.
Kalau pengen minum lagi, diganjilin 5 kali. Pengen minum lagi, diganjilin 9 kali. Pengen minum lagi, 313 kali. Nggak apa-apa. Kebanyakan amat ya. Makan kurma, ganjil 1, 3, 7, 313. Nggak apa-apa. Banyak amat. Yang penting ganjil, jangan genap. Ya, jangan genap ganjil. Makanya almarhum istrinya ganjil 3. Ya. Ustadz juga ganjil 1 ya kan. Gitu ya. Pemuid istrinya takut ya. Sebentar lagi habis ini. Nanti kita saksiin ya, sebentar lagi akan menikah dengan janda solehah cantik. Ya. Kemarin kan udah dijelasin sama Ustadz Joker. Ada jambu apa ada jambu kelutuk, ada jambu. Aduh, ada aja nih beliau nih. Kaget saya kok jelasin janda nih. Ada yang pengen janda kali dia. Astagfirullah. Kembali lagi, jadi Quran itu ayat yang sangat jelas, ya kan? Ya, makanya al-mubin ini adalah al-mujhir haq minal batil, penjelas dari yang hak dari yang batil. Itu dalam tafsir Jalalain. Naslu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Naslu, kami membacakan alaika kepadamu ya Muhammad min nabai Musa, dari sebagian kisah Nabi Musa wa Fir'aun dan kisah Fir'aun bil haqqi dengan hak liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Mari kita lihat tafsirnya. Nasru ini adalah mengkisahkan. Allah mengkisahkan kepadamu ya Muhammad. Seandainya Allah tidak mengkisahkan, Nabi nggak tahu, makanya dikisahkan. Bin nabai khabar Musa bil al-sidqu, dengan benar. Alhamdulillah. Yarhamkumullah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Alhamdulillah, makasih doanya. Nah tuh, kami mengkisahkan dengan benar bahwa kisah Nabi Musa bin Fir'aun liqaumi yu'minun li'ajlihim li'annahum murtafi'uhum, agar mereka orang-orang beriman ini menjadi manfaat dengan kisah Nabi Musa. Kita ini mau ikut Nabi Musa, mau ikut Fir'aun. Kalau Nabi Musa jelas yaitu kepada Nabi Muhammad. Kalau Fir'aun berarti kepada orang yang sombong. Inna Fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang paling sombong di bumi. Wa ja'ala ahlaha, dan Fir'aun menjadikan rakyatnya siaan bersiaan itu berkelompok-kelompok, memecah belah. Yastadibu ta'ifatan, melemahkan, menindas golongan-golongan Bani Israel. Minhum, di antara mereka, yujadul abnahum, Fir'aun itu menyembelih anak-anak mereka. Jadi anak-anak laki-laki disembelih, Pak. Disembelih langsung. Setiap ibu melahirkan anak laki-laki disembelih langsung saat itu juga. Jadi setiap wanita yang melahirkan itu pas pampres lah ya, kira-kira begitulah. Itu pasukan-pasukan prajurit Fir'aun itu ada di setiap rumah ibu yang melahirkan. Kalau laki-laki langsung disembelih. Kalau zaman jahiliyah perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau zaman Fir'aun laki-laki, bayi laki-laki disembelih. Terutama dari kelompoknya Bani Israel. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya. Nah ini kan benar kan? Inna Fir'auna ala ta'zim fil ardi ardun masir. Yaitu Fir'aun ini sombong, ya, ta'zim itu ta'zim itu merasa hebat di bumi Mesir. Wajah Allah sihat farqul ihimati, mengelompok-kelompokin ta'ifatan minhum Bani Israel, itu Bani Israel. Ijabihuna abnahum, membunuh, menyembelih anak-anak mereka, al-mauludin yang lahir, wa yastainisahum, dan apa lagi? Membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Jadi kalau lahir anak perempuan dibiarin. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu adalah kaum yang suka merusak. Di qauli ba'dul qahlin dia anna mauladan fi Bani Israil yaqulu sabahu zawalul mulki. Kenapa Fir'aun itu melakukan itu? Dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, karena kalau lahir anak laki-laki, menurut penasehat raja dari Bani Israel, dia nanti akan menghancurkan kerajaan Fir'aun.
Ya kan? Minal mufsidin, Firaun itu adalah orang yang jahat banget, orang yang paling suka merusak. Firaun. Ayat terakhir, ayat yang keempat. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami menghendaki menganugerahkan, memberikan 'alal ladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang dilemahkan, ditindas fil ardi, di Mesir, di muka bumi ini, yaitu yang ditindas oleh Firaun. Wa naj'aluhum, dan kami menjadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin, wa naj'aluhumul warisin, dan kami menjadikan mereka mewarisi kerajaan Firaun. Mari kita lihat dalam tafsirnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat kelima surah Al-Qasas ini bagaimana Allah menganugerahkan, ya, memberikan karunia kepada orang-orang yang dilemahkan, kepada orang-orang yang ditindas, ya. Ya, ini bitakil hamzatin wa ibdalul saniyah ya'un yaqtadi bihimul fil khairat mulku fir'aun wa kilau fil ard ardu Mesir wasyam. Jadi yang dimaksud dengan fil ard ini adalah di Mesir dan di Syam, di Mesir dan di Syria, ya kan? Dan kami menjadikan mereka pemimpin, kami menjadikan mereka menjadi apa? Menjadi pewaris kerajaan Firaun. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam yang selamat dari penyembelihan kesewenang-wenangan Firaun. Kisah lebih lengkapnya di ayat selanjutnya. Alhamdulillah sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini kita bisa mengambil ibrah, insya Allah.